Setiap orang setiap orang paling seneng itu, saat-saat dimana kita bisa liburan, bisa jalan-jalan, bisa traveling, bisa bisa bareng keluarga gitu ya. Nah, terkadang gini, terkadang traveling atau liburan ini membuat kita menguras menguras kantong, menguras biaya, menguras ATM kita, menguras rekening kita gitu ya. Karena ketika traveling atau ketika liburan itu pasti ada budget tertentu yang luar biasa yang harus keluar gitu. Bukan hanya sekedar budget untuk penginapan dan lain sebagainya, tapi bener-bener itu budgetnya memang budget-budget yang kita harus keluarkan, apalagi bareng keluarga gitu ya. Nah, trik traveling, trik traveling hemat ya, trik traveling hemat. Nah, kali ini gue akan bahas tentang gimana caranya kita traveling bisa hemat. Oke, saksikan terus, jangan sampai kemana-mana ya, di The Baskoro YouTube channel and the Baskoro Scale Up Podcast. Hai hai hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Nah, kali ini gue akan bahas tentang uh, trik traveling yang hemat. Ya, gimana cara kita bisa bisa traveling tapi budgetnya minim gitu ya. Traveling budget minim ini sebenarnya bisa kita lakukan, bisa banget kita lakukan. Karena suatu hal yang membuat kita lebih lebih nyaman, lebih enak itu emang pada saat kita memang liburan, entah itu dengan keluarga atau kita liburan dengan teman atau liburan liburan bersama saudara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bicara liburan, pasti yang ada di pikiran kita adalah, waduh, budget nih, berapa ya? Gue harus keluarin ya, duit gue cukup nggak ya? Nah, jadi eh, hal-hal itu yang terlintas di pikiran ketika memang kita bicara tentang liburan atau traveling, gitu ya. Jadi trik liburan atau traveling yang hemat biaya, yang hemat eh, trik traveling atau liburan minim budget. Nah, jadi tetap bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa trik yang harus kita lakukan untuk kita tetap bisa bisa menikmati liburan kita, kita bisa me time sama keluarga gitu ya. Gimana kita bisa bisa membuat diri kita juga lebih lebih nyaman lah, biar gue udah bosan dengan penatnya pekerjaan gitu dan lain sebagainya. Jadi traveling itu membuat kita lebih lebih santai, lebih senang, lebih happy gitu ya, lebih lebih membuat diri kita lebih gembira gitu ya, dengan mengunjungi alam kah, mengunjungi suatu tempat wisata kah, dengan sesuatu yang baru yang bisa kita explore, yang bisa kita kita ketahuin gitu ya. Misalkan kita ke suatu tempat yang memang sebenarnya banyak tempat-tempat yang luar biasanya di situ, tapi kita nggak tahu gitu ya. Akhirnya kita dengan traveling, dengan kita liburan, kita tahu, oh ini tempatnya loh, keren ya gitu. Dan eh oh kita bisa 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 nginep di kaki gunung ya, kita bisa bisa ngelihat pemandangan ya, kita bisa merasakan sejuknya hawa gunung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, atau kita bisa 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 melihat pantai, kita bisa melihat laut, kita bisa bisa mendengar mendengar deru-deru ombak. Nah, itu membuat kita lebih secara emosional kita lebih 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 rileks, lebih santai, lebih enak, lebih enjoy, lebih senang, lebih gembira. Nah,
terkadang banyak yang tidak mau melakukan itu karena budgetnya yang nggak ada atau budgetnya yang kurang atau mereka berpikir bahwa liburan itu terlalu mahal. Nah, kali ini gua akan bahas tentang trik liburan minim budget gitu ya, atau trik traveling hemat ya. Ada beberapa trik yang harus kita lakukan. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah rencanakan traveling itu dari jauh-jauh hari. Rencanakan traveling atau liburan teman-teman itu dari jauh-jauh hari. Ya. Dengan kita merencanakan itu, kita sudah preparation. Preparation dalam artian kita menabung, kita tabung dulu uangnya supaya kita punya budget berapa sih nanti. Misalkan 2 atau 3 bulan ke depan atau 2 sampai 4 bulan ke depan gitu ya. Nah, jadi kita bisa tabungin dulu budgetnya atau biayanya. Sehingga traveling itu bisa benar-benar menyenangkan. Jangan sampai kita juga pulang dari liburan, pulang dari traveling, malah gigit jari, duitnya habis. Janganlah ya. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, trik yang keduanya adalah karena kita sudah merencanakan dari jauh-jauh hari, ya. Karena kita sudah merencanakan dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh bulan dan atau dari jauh-jauh minggu atau dari jauh-jauh tahun. Jadi trik yang kedua adalah cari tiket promo. Nah, karena banyak sekali transportasi misalkan kayak pesawat atau kereta, itu biasanya mereka kalau dari jauh-jauh hari akan lebih murah harganya. Harganya lebih murah, lebih minim budget gitu ya. Jadi ketika kita sudah merencanakan, kita dapat tiket promonya, nah sudah pasti kita akan berangkat. Kecuali ada sesuatu hal yang memang urgent dan tidak bisa dilakukan. Akhirnya refund. Ya. Tiket itu bisa di-refund, jadi bisa balik kok, bisa balik uang. Jadi kita cari tiket promo. Trik yang kedua adalah cari tiket promo apapun itu ya. Teman-teman bisa pesawat, teman-teman bisa kereta atau apapun itu yang ada promo-promonya. Banyak sekali kok yang membuat promo untuk tiket-tiket itu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cari penginapan atau homestay yang hemat budget ya. Misalkan kalau hotel terlalu mahal ya cari, kalaupun memang mau hotel yang ya kelas-kelasnya agak lebih rendah, nggak apa-apa lah, orang cuma buat nginep doang, buat tidur doang gitu kan. Nah, atau kita bisa 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 sewa homestay. Nah, sekarang kan juga banyak sekali aplikasi-aplikasi homestay yang sebenarnya sih membantu banget gitu, kayak kayak Red Doors, kayak Airi, itu banyak banget yang bisa kita lakukan gitu, dan itu murah, budgetnya murah, jadi minim budget di situ ya. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat adalah manfaatkan juga transportasi yang murah. Nah, ini untuk transportasi, misalkan kita mau keliling kota gitu ya. Transportasi apa sih yang murah yang bisa kita lakukan? Misalkan kalau kita masih di daerah-daerah kayak Jogja dan segala macam, itu masih ada transportasi beca gitu ya. Nah, tukang beca ini, Pak beca itu yang ada di Jogja dan sekitarnya itu, yang masih ada transportasi murah itu, mereka biasanya tahu tempat-tempat di mana kita bisa bisa dapat oleh-oleh atau kita bisa dapat tempat-tempat wisata yang murah gitu ya. Kita tinggal bilang aja dan mereka pasti akan antarkan kita gitu, atau kita charter aja mereka. Nah, biasanya itu bisa kita negosiasi gitu ya. Atau cari juga ini, bisa juga kita rental mobil. Kita juga rental mobil juga bisa. Misalkan kita mau liburannya agak lama, misalkan seminggu gitu ya, kita bisa cari rental mobil gitu. Nah, rental mobil pun kita bisa cari
ya mobil-mobil yang murah aja lah, nggak perlu mobil yang bagus, tapi yang penting kita bisa muter-muter untuk liburan kita dan akhirnya kita bisa bisa happy, bisa senang di sana ya. Nah, itu tadi yang ketiga adalah yang keempat adalah manfaatkan transportasi yang murah, yang hemat. Gitu ya. Yang kelima adalah ketika kita ada di suatu tempat yang memang banyak banyak tempat wisatanya, ya, banyak tempat wisatanya, supaya hemat atau supaya minim budget gimana? Carilah tempat-tempat wisata yang gratis atau tidak berbayar. Ya, jadi banyak tempat wisata juga yang nggak berbayar, yang gratis, yang kita bisa bisa datang ke sana gitu. Jadi liburan kita tetap bisa menyenangkan dan tetap liburan kita minim budget. Jadi liburan minim budget. Nah, tempat-tempat wisata yang gratis itu nggak semuanya yang gratis itu jelek kok. Ada beberapa tempat wisata yang memang gratis itu bagus, Instagramable gitu ya. Kita bisa bisa lakukan apapun di sana, kita bisa doing something di sana sehingga kita bisa happy bareng-bareng keluarga atau bareng-bareng teman atau bareng-bareng saudara ya. Nah, trik yang terakhir yang keenam adalah uh, cari kuliner kaki lima. Kuliner kaki lima itu terkadang lebih enak, terkadang lebih enak ya, rasanya lebih enak, taste untuk daerahnya itu kerasa banget gitu, jadi rasa rasa kedaerahan itu lebih berasa di kaki lima gitu ya, apalagi kayak kayak Jogja gitu, Bali, mereka punya banyak lah yang berjualan kaki lima gitu. Nah itu uh, trik minim budget, murah, enak, makan juga bisa, kita tetap masih bisa makan gitu ya. Nah itu adalah cara gimana kita bisa menikmati kuliner tapi uh, minim budget. Jadi liburan kita tetap tetap kita bisa santai, kita bisa enjoy, kita bisa senang, kita bisa happy, kita bisa bahagia dengan minim budget. Oke, teman-teman, silakan kalau teman-teman ingin liburan tapi yang minim budget, teman-teman bisa pakai 6 trik yang tadi saya utarakan dan semoga liburannya lebih happy, lebih gembira, dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.